Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TV apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Reni Rizky kembali hadir menemani Anda dalam program podcast TV Show TV Muhammadiyah ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya. Seperti biasa, kalau kita sudah berada di program podcast TV Show, kita bakalan ngobrol segala sesuatu yang penting, yang menarik, yang viral, berbagai tips juga bakalan ada di sini, dan tentu aja di setiap acara podcast TV Show saya nggak mungkin sendiri, saya sudah bersama dengan narasumber yang bakalan bercerita panjang lebar seputar tentang tema kita hari ini. Dan hari ini tema kita adalah manfaatkan masa mudamu sebaik mungkin. Nah, saya sudah bersama dengan Irsya Lina Fatimah. Dia adalah co-founder dari Lingkar Positif. Assalamualaikum Fatimah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Aduh, aku tuh seneng deh kalau baru mulai terus narasumberku udah semangat gitu, aku jadi kayak ke bawah semangat lagi. Nggak mau kalah positifnya. Nah itu dia, bener, saya nggak mau ke bawah nggak semangat gitu. Kalau kamu tadi aku sempat lemes, begitu kamu bilang alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar, aku langsung tegak. Oke. Tetap semangat juga tentunya. Iya. Kamu sekarang lagi di mana? Di Jakarta atau di Korea sih? Enggak, jadi sebenarnya aku tuh kan asli Bandung, tapi livingnya itu nomaden, dan kebetulan kedua orang tua tuh asli Tasik, jadi sekarang alhamdulillah lagi ada di Tasik kayak gitu kan, lagi COVID dan segala macam. Jadi lagi di Tasik ya. Nah nanti kapan-kapan kalau pas ke Jakarta, ya betul. Kapan-kapan kalau pas kamu ke Jakarta, main ke studio kita ya, kita ngobrol ya. Wah, siap-siap, nenekku di Jakarta, Kak. Oh gitu. Di Jaksel. Oke. Nah ini kan kita ngomongin tentang lingkar positif. Nah ini temanya kita hari ini luar biasa gitu, karena judul besarnya adalah jangan sia-siakan masa mudamu. Aku mau ngasih tahu sedikit ke pemirsa TV-mu, Fatimah ini usianya 22 tahun, tapi jiwa positifnya itu benar-benar luar biasa. Bahkan tadi aja dari awal gitu Fatimah sudah menularkan semangat positifnya ke saya gitu, ke sini, dan jadi langsung ke bawah semangat juga. Fatimah, ini kamu adalah co-founder dari Lingkar Positif. Kalau boleh diceritain gitu, tadi kan kita baru melihat tayangannya, tapi itu hanya kulit luarnya aja. Kalau kamu boleh ceritain lebih dalam lagi seputar tentang Lingkar Positif itu sebenarnya apa sih gitu? Apa sih, Fat? Oke, jadi sebenarnya kalau komunitas Lingkar Positif ini, ya Lingkar Positif itu adalah sebuah komunitas psikologi yang memang sekarang tuh berada di Yogyakarta. Jadi kita tuh memang berada di tempat Yogyakarta karena kebetulan co-foundernya dan foundernya sendiri lagi pada di Jogja kayak gitu. Jadi kalau misalnya komunitas Lingkar Positif ini, kita tuh komunitas yang mengkampanyekan tentang kesehatan mental kayak gitu, Kak. Oke, kegiatan yang kamu lakukan berarti itu apa aja seputar pengkampanyean itu? Oke, jadi kalau misalnya Lingkar Positif sendiri dulunya kita bernama Action Kita kayak gitu. Itu kita bermula dari November 5, 2019. Jadi nggak terlalu lama, masih hangat-hangat juga kayak gitu ya. Itu tuh akhir tahun 2019, dan dulunya tuh kita karena belum COVID ya tentunya, kita adanya namanya itu konsultasi yang online ataupun offline. Terus habis itu kita juga ada mini workshop yang sekitar 2 minggu sekali kayak gitu. Dan memang target kita itu remaja, anak-anak muda tentunya, dan sebenarnya orang tua juga kayak gitu. Jadi kalau misal dalam lingkupnya tuh hampir semuanya tuh terjangkau kayak gitu. Nah, untuk penyekaan kesehatan mental sendiri, kalau dulu kita kan karena masih leluasa gitu ya, bisa kemana-mana, itu kita ngadain mini workshop ke sekolah-sekolah. Kalau misalnya dulu tuh pernah ke SDIT Lukman Hakim, terus habis itu ke SMP Abu Bakar kalau nggak salah. Terus ada juga trainer-trainer kita yang diminta untuk ngisi-ngisi di beberapa universitas kayak gitu. Tapi kalau karena sekarang emang semuanya serba online, jadi kita ngisinya juga di online kayak gitu, Kak. Oke, nah ini kan komunitas yang cukup positif sesuai dengan namanya Lingkar Positif, tapi pasti terbentuknya komunitas ini, Action Kita dulu gitu sebelumnya itu pasti karena berdasarkan sebuah keresahan kan yang kalian lihat gitu di masyarakat. Nah, keresahan apa sih yang bikin akhirnya kalian memutuskan kita kayaknya emang udah nggak bisa tinggal diem nih, emang harus ada komunitas yang ke masyarakat turun tangan langsung untuk menyehatkan kembali mental mereka. Apa sih awal mulanya tuh? Yap.
Jadi benar banget tadi itu memang keresahan kita ataupun founder dulu tuh memang melihatnya tuh anak muda sekarang ini kelihatannya tuh banyak banget yang rentan kayak gampang stres, gampang mungkin dikit-dikit insecure, yang mungkin sekarang tuh lagi hype banget kayak insecure, overthinking, terus habis itu tingkat suicidal di Indonesia juga cukup tinggi kayak gitu. Dan apa namanya ya secara psikologis kayaknya anak-anak muda ini kurang sehat kayak gitu. Jadi makanya kita pingin mengadakan yang namanya tuh mengkampanyekan kesehatan mental ini di lingkar positif kayak gitu Kak. Oke, nah ini kamu kan tadi ngasih tahu ke kita gitu, kalian tuh terjun langsung mengkampanyekan dari mulai ke anak-anak sekolah dasar ya berarti tadi ya, Iya. Sampai dengan ke tingkat mahasiswa bahkan orang tua gitu. Kalau itu kan pasti mereka punya treatment yang berbeda-beda gitu. Anak-anak, dewasa sampai orang tua tuh pasti treatment pengkampanyean kesehatan jiwa tuh berbeda-beda. Kalau ke anak-anak itu biasanya pakai cara apa kalian tuh? Kalau anak-anak biasanya kita role playing ataupun games ya, karena memang kalau anak-anak kalau dikasih materi itu 5 menit pun itu kayaknya udah cukup banget ya buat mereka. 15 menit kayaknya mungkin maksimalnya. Jadi kita tuh lebih ke games developing karakter gitu, karakteristik ataupun yang pengembangan diri kayak gitu, karakter games yang bisa ngasih motivasi ke mereka kayak gitu. Karena kalau waktu yang dari founder saya yang lingkar positif itu dulunya tuh kalau misalnya diminta jadi trainer di SD itu mereka tuh sukanya tuh bikin games kayak gitu. Soalnya kalau misalnya boleh kasih tahu juga gitu ya kan, ini memang lingkar positif itu terdiri dari 2 co-founder dan 3 foundernya. Nah 3 founder ini keempat 3 dan 1 yang co-founder ini semua itu udah master psikolog kayak gitu. Tetapi saya itu yang kayak anak bontotnya ataupun adik kecil, anak bawahnya kayak gitu. Jadi kalau saya kan masih mahasiswa semester 7 tingkat akhir insya Allah kayak gitu. Dan memang kalau dari saya sendiri itu komunikasi konseling Islam ataupun komunikasi penyiaran Islam ya jurusannya. Jadi memang bukan psikolog banget, tapi lebih konseling ataupun konselornya. Nah, jadi kalau saya itu bergabung di lingkar positif ini baru awal tahun ini, Maret kayak gitu. Jadi belum terlalu banyak pengalaman, tapi memang pingin meningkatkan semangat atau gairah buat anak-anak muda itu juga selalu melakukan hal-hal yang positif, yang meluangkan menggunakan waktunya sebaik mungkin kayak gitu. Oke. Waktu itu kenapa kamu bisa untuk turut andil, aku juga deh mau ikutan di lingkar positif ini. Kamu sendiri keresahan yang kamu rasakan tuh apa? Kalau tadi kan secara umum gitu. Atau ya, jadi sebenarnya waktu dulu tuh awal mulanya tuh saya tuh ikut training namanya tuh Neuro Linguistic Program, Public Speaking for Neuro Linguistic Program, atau kalau disingkatnya jadi NLP. Pernah dengar nggak Kak? Nah, itu jadi saya tuh kan awal tuh masuk ikut training itu, terus kebetulan yang membawakan pematerinya dia itu adalah foundernya kayak gitu. Terus dia pas selesai kita cara kayak gitu ya, ngajak ngobrol, terus habis itu langsung aja ngajak untuk join ikut ke lingkar positif ini kayak gitu. Nah, karena ya itu ya memang fokus di lingkar positif ini memang mengkampanyekan kesehatan mental. Nah, saya juga turut mempunyai visi dan misi yang sama. Kan kita biasanya join itu karena kita mempunyai visi dan misi yang sama kayak gitu ya. Saya juga ngelihat kayak beberapa dari teman ataupun adik kelas saya yang mungkin psikisnya tuh belum terlalu sehat gitu ya. Karena memang kalau masalah mental itu kan sesuatu yang invisible, yang kita nggak bisa lihat kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya secara physically we can see it. Tapi kalau misalnya mental itu kan lebih ke nggak kelihatan kayak gitu. Jadi mungkin itu salah satu yang membuat saya tertarik kayak gitu. Dan kalau bisa dibilang juga kebanyakan dari kita itu bisa dibilang kurang sehat mental itu karena mungkin ya bisa karena pengalaman kita masa lalu ataupun kegiatan-kegiatan kita yang secara tidak langsung itu bisa mempengaruhi pikiran kita ataupun psikisnya kita yang membuat kita nggak sehat mental kayak gitu Kak. Oke, jadi bermula dari lingkungan kecil kamu melihat dari teman-teman kamu juga gitu yang banyak ngerasa kok kayak lebih gampang stres, mudah putus asa, yang kamu nggak mau gitu mereka merasakan itu, makanya kamu
kamu juga kebetulan punya visi misi yang sama nih dengan lingkar positif, dari situlah kamu mulainya ya. Wah, ini nanti aku juga mau bertanya-tanya lebih lengkapnya lagi, karena konon katanya kamu dapat beasiswa ke Korea Selatan. Tapi itu nanti kita bakal aduh, aku iri loh. Anda ya, aku masih muda, aku juga pengen kayak kamu. Masih muda loh. Masih muda ya. Oh, tadi kita udah ngobrol, kita beda setahun tapi bohong. Nah, kita bakalan ngobrol-ngobrol lebih panjang lebar lagi itu nanti di segmen 2 ya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya.